Halo guys, kita masak lagi. Kali ini pilihan menu sehat kita di Eat Less Fat kita yang maknyus pokoknya itu adalah soto ayam dan perkedel kornet. Ya, mula-mula ini ada 2 buah kentang ya, yang ukurannya lumayan gede. Kita cuci bersih dulu, terus udah gitu direbus. Kalau airnya udah bergolak ya, kita tutup biar cepat matangnya. Biarkan dia direbus selama 15 sampai 20 menit ya. Nanti udah 15 menit kita cek pakai garpu ditusuk ya. Kalau dia udah empuk, nah itu berarti udah bisa kita matikan. Nah ini untuk soto ayamnya kita didihkan dulu airnya secukupnya. Terus kalau udah mendidih, kita masukkan serai satu batang nih yang dikeprek. Terus lengkuas ya yang dikeprek juga 1 cm, 3 lembar daun jeruk yang disobek biar keluar harumnya. Terus ayam ini ada 5 potong, bagian dadanya ya biar nggak banyak lemak, dan bagian yang tulang-tulang juga. Terus sudah gitu kita masukin setengah sendok teh penyedap rasa, garamnya terakhir ya. Kita masukin bumbu jadi yang untuk soto ya, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, merica, kemiri ya. Nih ditambahkan sedikit-sedikit ya guys. Kalau misalnya kurang nanti kita tambah lagi, daripada sekaligus kita nambahnya terus nanti terlalu pahit karena dari kunyitnya gitu kan, terlalu kental. Nah mendingan sedikit-sedikit gitu. Jadi soto ayamnya bening ya karena nggak pakai santan ya, tapi tetap aja masakan kita tuh tanpa santan tapi tetap enak ya, non kolesterol, tetap lezat, maknyus pokoknya. Kita tambahin lagi, biarkan dia mendidih dan matang ya. Nanti baru kita masukin bahan-bahan yang lembutnya, kayak misalnya toge secukupnya nih. Udah saya buang ekornya ya, udah dibersihin. Terus kita perlu 2-3 butir bawang merah iris ya, nanti mau kita bikin bawang goreng gitu. Terus 1 buah tahu kuning yang udah dipotong dadu, ntar kita masukin belakangan karena ini bahannya lembut kan, jadi gampang matangnya. Ini 2 ya. Sementara kita tunggu kentangnya empuk dulu, baru kita kupas kulitnya, dipotong-potong dan dihaluskan. Nih, ini udah ada 1 siung bawang putih yang mau kita haluskan ya untuk perkedel kornetnya ya. Sambil nunggu kita hancurin dulu ya guys. Nah ini guys, bumbu sotonya udah cukup. Sekarang udah cukup empuk ya si ayamnya. Nah kita masukin tahu dan togenya. Sementara tadi kita tuh udah ngegoreng bawang merah. Nah ya masih crunchy. Terus kita masukin ke dalam toples kecil ya, wadah tertutup, jadi biar dia tetap crunchy pas waktu kita perlukan nanti ya. Terus udah dipotong-potong juga 1 batang daun bawang nih untuk pengganti seledri, karena saya nggak pakai seledri kan.
ada yang tekanan darah rendah di sini, jadi saya nggak pakai seledri. Dan kalau seledri kan seperti video kemarin ya yang udah pernah saya kasih tahu, kalau yang makanan di rumah yang biasanya dipanaskan berulang itu jangan pakai seledri dalam si wadahnya untuk dimasak berulang lagi gitu ya kan. Tapi di itu aja di mangkok kecil gitu kalau suka ya. Terus kita pakaiin bawang merah nantinya. Nah ini udah saya sediain minyak goreng untuk nanti ngegoreng perkedel kornetnya. Ini bawang putihnya udah halus ya. Terus satu batang daun bawang juga saya potong-potong. Ini udah dicuci bersih, ditaruh ke dalam wadah ya. Nanti mau kita campur untuk perkedel kornetnya. Nah ini kornetnya ada 50 gram. Udah saya pindahkan nih 50 gram ya. Tuh 50 gram. Ini kan 50 gram. Terus kita tambahkan sedikit merica, setengah sendok teh pala bubuk, terus setengah sendok teh bumbu penyedap, sama ini setengah sendok teh juga ya garam. Terus ini kentangnya tadi 20 menit ya, karena kentangnya gede, udah saya buang kulit dan udah dipotong-potong. Kalau direbus dia biasanya hasil perkedelnya agak lebih lembek ya. Kalau misalnya yang digoreng itu lebih crunchy, tapi dia berminyak gitu. Jadi saya pilih dirubah aja caranya gitu, direbus aja gitu ya. Sekarang kita haluskan dulu kentangnya. Nanti baru kita bikin bulat-bulat untuk perkedelnya ya. Kita campur dulu ke sini. Dan kita butuh 1 butir telur ya. Dikocok lepas dulu. Nanti ditambahkan ke sini sedikit. Nah, jangan terlalu banyak karena udah ada kentang rebusnya yang lebih lembek ya daripada digoreng gitu. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit aja agar si kentangnya bisa merekat gitu. Jadi nggak bear gitu ya. Kalau Sunda sih ngomongnya gitu. Pas waktu kita goreng itu nggak pecah-pecah gitu ya. Kita ini dulu haluskan dulu kentangnya. Nih guys, sotonya kita kasih garam 1 sendok teh ya. Kalau kurang nanti tambah lagi. Daun bawangnya masukin. Kita aduk. Tutup bentar ya biar daun bawangnya bisa matang. Terus kentangnya udah saya haluskan. Ini tinggal dicampur ya. Kalau yang kentang rebus ya untuk perkedel dia lebih cepat halus ya. Pas waktu kita ulek tadi gitu. Kalau yang goreng dia lebih perlu tenaga. Nih guys, soto ayamnya udah mateng, rasanya udah cukup. Saya nggak pakai soun ya, karena kan kita makannya pakai nasi. Jadi karbohidrat sama karbohidrat lagi kayaknya nggak ada ya. Mendingan nggak usah pakai aja, soalnya kalau misalnya pakai soun itu dia suka menyerap semua air-air kuah-kuah yang ada di dalam soto gitu. Jadi dia harus, kalau misalnya pakai soun, dia harus diletakkan makannya di mangkok terpisah gitu, seperti yang saya bilang yang untuk seledri itu gitu. Jadi sekali habis jangan dipanaskan lagi gitu. Ya udah, kita matiin sekarang apinya. Terus kita beralih ke perkedel kornetnya ya, kita goreng dulu. Nah, perkedelnya udah tercampur, udah kita bulet-buletin. Dapat banyak ya.
Nah, terus kita panaskan minyak. Sebelum dicelupin ke minyak, kita ini dulu celupin ke kocokan telur kita dulu ya. Nah, dibalik ini, baru kita masukin ke minyak. Biar nanti hasilnya dia berserabut kayak perkedel Padang ya. Kita goreng semuanya. Ini bagian bawahnya udah coklat, kita balik guys. Hati-hati ya baliknya biar nggak pecah. Nanti kita makannya pakai sambal kecap manis, pakai sedikit jeruk limau, terus cabai rawit atau cengek. Nah, itu dicocol. Nah, itu enak banget. Pakai soto kan pas banget ya. Demikian guys, masakan sedap kita hari ini, soto ayam dan perkedel kornet. Ya, makasih udah nonton. Sampai jumpa.